Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS, selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis, tentunya di channel pendidikan matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prediksi penilaian tengah semester 1 untuk matematika kelas 7. Tentunya bagi kalian yang ingin menghadapi penilaian tengah semester 1 untuk mata pelajaran matematika, silahkan disimak tayangan berikut ini yang tentunya akan membantu kalian untuk bisa mengerjakan soal-soal penilaian tengah semester 1. Baiklah, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke soalnya. Namun sebelumnya silahkan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan bisa subscribe ya di kolom subscribe, karena subscribe ini akan membantu kalian untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya sudah mengupload video yang baru. Baiklah, saja kita mulai dengan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1, pecahan berikut nilainya di antara sepertiga dan setengah. Nah, tentunya dari dua pecahan ini ya, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar ya. Nah, pecahan ini ada pecahan-pecahan lain yang ada di antara sepertiga dan setengah. Nah, kan kita cari yang mana itu. Di sini karena di optionnya itu penyebutnya adalah ada yang 24, ada yang 36, maka kita cari pecahan yang ekuivalen, yang sama nilainya dengan sepertiga dan yang sama nilainya dengan setengah. Nah, kemudian akan kita cari pecahan di antara keduanya itu. Untuk sepertiga itu akan sama dengan, kalau kita jadikan penyebutnya 24, berarti 3 ini dikalikan 8. Ya. Kalau dikalikan 8, ya, maka yang atas kalikan 8, yaitu berapa? 8. 8 per 24. Kemudian setengah jadikan per 24, itu berarti dikalikan 12. Maka 1 kali 12 itu 12. Nah, diantaranya, ya, diantara 1/3 dan setengah itu tentunya adalah berapa? 9 per 24, kemudian 10 per 24, 11 per 24, ya, sudah ya. Jadi karena diantara ini berarti diantara 8 per 24 dan 12 per 24, maka 9 per 24, 10 per 24, 11 per 24. Nah, ini untuk pernya atau penyebutnya 24, maka yang ini tidak memenuhi, jadi ini salah. Nah, kemudian kalau kita jadikan yang per 36, ya, maka sepertiga itu kalau jadikan per 36, itu kan dikalikan dengan 12. Ya, berarti 1 kali 12 itu 12. Kemudian setengah jadikan per 36, ya, kalikan 18, maka di sini 18. Nah, di antara itu adalah 13 per 36, 14 per 36, 15 per 36, 16 per 36, dan 17 per 36. Nah, dari jawaban ini mana yang ada di antara salah satu dari ini? Yaitu yang B. Ya. Yang B. Maka jawabannya adalah B, 17 per 36. Cukup mudah bukan? Nah, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 2. Baiklah, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2, perhatikan
garis bilangan berikut. Ya. Nah, garis bilangan ini adalah garis bilangan untuk di sini di noktah-noktah itu adalah bilangan bulat. Sehingga tentunya kalau kita perhatikan, karena ini negatif 4, maka di sini adalah negatif 5, kemudian negatif 3, sini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sehingga kalau ditanyakan pernyataan berikut adalah pernyataan yang benar. Benar yang mana? Nah, kita lihat di sini. Yang ada di sebelah kiri itu tentunya lebih kecil dari yang ada di sebelah kanan. Sedangkan yang di sebelah kanan itu lebih besar dari yang di sebelah kiri. Maka tentunya P dengan negatif 1 itu ada di sebelah kirinya. Berarti P-nya, P ini lebih kecil dari negatif 1. Nah, sehingga karena ada berada di kiri, maka ini betul. Kemudian Q itu 1. 1 dengan 0 itu harusnya besar 1, tapi di sini Q kurang dari 0, berarti salah. Kemudian negatif 3 dengan P. Negatif 3 dengan P harusnya besar P, tapi di sini besar negatif 3, berarti salah. Kemudian Q itu 1, di sini 4. Kalau Q ya 1 lebih besar dari 4, itu berarti salah. Maka ini terlihat bahwa jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 3. Nah, dari pecahan 3/4, kemudian 33%, 0,78 dan 2/3, itu kalau diurutkan cara naik, berarti kita cari yang lebih kecil dulu. Jadi kita ubah pecahan-pecahan ini ke dalam bentuk yang sama jenisnya, yaitu untuk lebih nanya kita menggunakan yang desimal, ya. Sehingga 3/4 itu sama dengan, jadi 3/4 itu sama saja dengan 3 dibagi 4. 3 bagi 4 tidak bisa, maka ini ditambahin 0, maka di sini 0, 30 dibagi 4 itu 7, sisa ini kan jadi 28, berarti sisa 2. Tambah 0 lagi, berarti ini 5. Ya. Nah, oke, jadi di sini adalah 0,75. 0,75. Kemudian yang 33%, itu kan sama saja dengan 33/100. Nah, ini sama saja dengan 0,33. Kemudian 0,78. 0,78 ya sama, 0,78. Kemudian 2/3. 2/3 ini kalau kita bagi 2 dibagi 3 itu berarti tidak bisa, berarti 0, tambahin 0. Ya, kemudian berapa? 6. Nah, 6 itu kali 3 18. Sisanya 2. Kemudian tambah 0 lagi 6. Ya. Tambah lagi ya, 6 gitu. Nah, di sini kita bulatkan sampai ke 2 tempat desimal, ya, jadi 0,67. Nah, di sini kita lihat yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu adalah 0,33. Kemudian diurutkan nomor 2-nya berarti 0,67. Ketiga ini, kemudian yang keempat ini. Nah, maka pengurutannya adalah 33%, kemudian 2/3, kemudian 3/4, kemudian
0,78. Maka ini pernyataan yang benar itu ada di option A. Ya. Urutannya ini. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya, soal nomor 4. Ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling besar adalah. Oke ya. Jadi kalau ini biar apa namanya? Biar ketahuan mana yang besar, maka satuannya kita kita jadikan, misalkan diubah, dijadikan ke menit misalkan. Ya, kalau ke menit berarti 1,5 hari itu sama dengan 1,5 dikalikan 24 jam. Oke. 1,5 kali 24 jam itu berarti ada 36 ya, ada 36 jam ya. Di 1,5 dikali 24 itu ada 36 jam ya. Ada 36 jam. Atau kalau jadikan menit berarti kalikan dengan 60 ya, 36 ya, dikali 60 menit juga sama dengan 1080. Kemudian yang B 38 jam itu akan sama dengan 38 dikali 60 menit. Nah, yaitu berapa ini? 38 dikali 60 itu 2280. Kemudian yang C itu 2100 menit. Ini menit semua ya. Ini menit. Kemudian 129.000 detik, 129.500 detik ya. Kemudian dijadikan menit, berarti harus dibagi dengan 60, dibagi 60 ya, dibagi 60 itu sama dengan 2159. Nah, maka yang paling besar adalah yang mempunyai menitannya besar juga, yaitu yang mana? Yang 2280. Oke, jadi yang mana nih? Yang menyatakan durasi waktu paling besar. Berarti yang 38 jam. Nah, 38 jam, karena ini paling besar ya. Besar. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 5. Hasil dari 20 kali 12 dikali negatif 3 dikurangi 15. Jadi kalau ada seperti ini, maka yang didahulukan adalah operasi perkalian. Sehingga 20 ditambah 12 kali negatif 3 kurangi 15 itu sama dengan
Yang ini dikalikan dulu, berarti 20 dikurangi 36, kemudian dikurangi 15 juta. Nah, hasilnya adalah 20 dikurangi 36 itu negatif 16. Negatif 16 dikurangi 15 itu negatif 31. Nah, jawabannya adalah A ya. Nah, cukup mudah bukan? Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 7. Hasil dari 28 ditambah 14 dibagi 7 kurangi 5 dikali negatif 4 adalah, nah di sini tentunya kita kita operasikan yang bagi dan kali dulu, berarti di sini sama dengan 28 ditambah, karena ini 14 bagi 7 itu 2, dikurangi dengan 5 kali 24 yaitu ya, ditambah 20 ya, tambah 20. Nah sudah, berarti nilainya yang benar adalah ini 30. Oh, ini salah. Ini harusnya ini kan negatif 15. Berarti di sini 60 ya, 60. Sehingga 28 tambah 2 30, 30 ditambah 60 itu 90. Maka jawabannya adalah A.